Tetap harus smart. Lihat buktinya. Masuk juga kan. Malah sekarang posisinya NM nih kita masih belum tahu seperti apa guys. Cuma tetap kita kejar ya. Kalau NM masuk dituduh seperti itu, dengan nanti kita lihat bukti-buktinya di pengadilan, ya pokoknya berlegowo aja. Hati ini legowoin aja. Tapi kita juga tuntut untuk masuk orang-orang yang sudah punya produk-produk overclaim, overpriced, bahkan sudah punya banyak korbannya. Itu pun harus ada keadilan itu. Dan yang udah jelas terbukti, ada CCTV-nya, persekusinya Doktif. Yang sudah Doktif laporkan kemana itu semua. Kemana itu prosesnya. Kita menunggu, pengen tahu aja Pak. Kalau memang benar tersangka, tolong diberitahu kami, rakyat ya. Kalau memang ternyata terjadi apa penangguhan atau mungkin gak jadi atau apa, belum ada, tolong juga dikabari kita semua. Kita pengen tahu loh. Masyarakat pengen tahu loh, masih menunggu loh ini. Kenapa? Reaksi aku diperpanjang. Mau ngomong apa? Itu udah keputusan yang harus kita hormati. Iya dong. Keputusan yang sudah harus kita hormati. Emangnya kita penyidik yang memegang barang bukti kan enggak. Semua itu kan udah diputuskan dengan apa yang udah dipegang oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Jadi kalau memang ada penangguhan untuk dipanjangkan lagi masa tahanannya, ya wes mau ngomong apa. Tambah lagi berapa 40 hari, ya kan? Ya tinggal dijalani aja 40 hari ke depan. Gitu guys. Oke, siapa yang mau lip serum buat mengglowingkan bibir? Mengglowingkan, mencerahkan. Terus ada sedikit warna-warna pinky sehat. Bikin bibirnya ini di bulan puasa lebih terawat, lembab, lembut, nggak kering dan nggak pecah-pecah. Karena bulan puasa kan biasa kering. Dida mau ya? Oke sayangku. Yang buat yang lainnya yang ada 100 orang di atas yang mau langsung ambil aja. Mamski bentar lagi break karena udah mau nyiapin makanan bukaan puasa ya. 5 menit lagi kita break. Oke, serumnya udah ada di etalase, boleh diambil. Ya. Kalau Kaima jenguk bakalan ditolak gak sama NM? Bisa jadi. Belum tentu NM mau terima orang luar selain keluarga dia atau teman-teman sahabat dia banget. Aku kan udah 5 tahun gak ngobrol sama NM. Gak ada komunikasi apapun. Bisa jadi dia juga gak mau dijenguk sama orang-orang yang dia gak terlalu deket. Bisa jadi sih. Gitu loh. Makanya aku juga nggak mau mendahului dengan sosokan mau jenguk. Kalau nanti di pengadilan karena terbuka untuk umum, aku mau datang. Langsung ambil guys. Magic lip-serumnya. Ayo cus. Tunggu ada satuan juga nih. Kalau yang mau ambil satuan juga boleh. Yang satuannya udah masuk juga ya. Di etalase nomor 1 yang Mamski pin. Etalase 1 untuk satuannya yang Mamski pin, di etalase 2 untuk yang bundling 3. Ayo teman-teman, langsung aja digercepin, diambil ini magic lip serumnya. Ada yang udah Mamski masukin di etalase 1 itu isinya satuan, dan etalase 2 yang aku pin isinya 3. Isinya 3 buat melembabkan bibir, mengglowingkan, mengincolongkan bibir kita tuh biar nggak hitam, nggak kering, nggak pecah-pecah. Tuh ya. Serumnya. Oke, 1 menit terakhir. 2 menit terakhir. 2 menit terakhir. Mau ya Fitria? Boleh ambil aja langsung sayang.
Gua nggak pernah mau belain orang yang jualannya jualan abal-abal, nggak akan gue bela. Dan gue juga nggak akan bela orang yang nanti terbukti memang betul-betul ada pemerasan. Tidak akan gue bela siapapun yang melanggar hukum di negara kita. Itu asal kalian tahu. Ya, jadi untuk kedua-duanya apabila bersalah wajib masuk. Dua-duanya wajib masuk. Nggak ada klarifikasi apa, bodong itu. Bodong. Jarum suntiknya gimana? Jarum buat muka. Udah terlalu banyak kebohongan dan itu sudah banyak bukti juga, nanti kita di pengadilan kita lihat aja. Apalagi ada rekaman suara diduga mirip suaranya sama si dokter bilang, iya mau saya kasih tapi dia nggak mau, dia nolak. Udah jelas ya. Itu udah jelas. Halo Mas Sunan, welcome. Jelas banget kalau itu rekaman suara bisa dibuktikan adalah suaranya, diduga suaranya si dokter. Berarti apa? Memang sudah ada upaya untuk memberikan uang, bukan diperas. Gitu. Tapi sekali lagi, aku tidak akan mendukung siapapun yang melanggar hukum di negara kita. Nggak akan. Baik itu dari mafia skincare, ataupun dari misalnya terbukti ada pemerasan atau ada apalah yang melanggar hukum. Kan nanti kita harus lihat di pengadilan. Mas Sunan, apa kabar Mas Sunan? Gimana kasusnya nih? Gimana perskincarean Mas Sunan? Tuh ada Mas Sunan tuh. Setuju ya Mas Sunan ya? Iya kan? Cobalah kita naik dulu dong. Mas Sunan naik dulu yuk. Halo Mas Sunan. Telepon. Kok nyalain? Nggak usah. Mas Sunan lagi di mana? Bentar, Bu. Sabar, Bu. Ya, ini siapa ini? Ya, Bu. Halo. Halo, how are you? Lagi di mana nih? Ya, lagi ada intimidasi. Jadi orang males gitu loh mau bikin laporan polisi. Korban-korbannya kasihan. Itu kemarin saya lihat ada yang mukanya sampai kusem banget, terus ada yang mukanya hancur kayak jerawat banana gitu ya. Aduh, nggak kuat saya lihat. Itulah Mas. Kan kasihan mereka kan rata-rata orang menengah ke bawah ya. Jadi mungkin nggak punya dana kali Mas. Iya. Cuman yang pasti memang saya perlu sampaikan kepada teman-teman TikTok di live ini, hati-hati dan bijaklah memilih skincare. Yes, betul. Nah, jangan kemakan iklan pemberitaan, karena pada faktanya ada, ya saya bisa katakan ada karena saya punya buktinya. Ada beredar saat ini merek-merek terkenal juga terkontaminasi dengan bahan-bahan yang berbahaya gitu loh. Oh my god. Oh, Mas Sunan tahu lah, saya sudah berbicara dengan owner pabriknya gitu loh. Wah, parah banget tapi Mas ya. Cuma ini kalau ngelihat dari kasusnya yang Doktif sendiri juga lambat banget. Semuanya serba lambat. Terus untuk mencegah, bukan mencegah lagi ya, maksudnya menindaklanjuti itu yang skincare-nya udah diakui. Saya overclaim gitu kan, kemarin itu kan ada ownernya udah ada videonya juga minta maaf bahwa saya overclaim. Iya, tapi gini Mbak Emma, jadi ya, hukum kita itu memang harus ada orang yang dirugikan, korbannya, dan melapor, baru hukumnya bisa jalan. Oh, Itu. pantes. Kalau banyak korban nggak ada laporan ya nggak bisa apa-apa juga. Korbannya takut, ada intimidasi. Nah, ada intimidasi. Itu ada yang disomasi. Gitu loh. Berarti ya berat dong kalau misalnya harus kita mengharapkan dapat korban yang bisa melapor ini. Ya, padahal saya jauh hari sebelum ini meledak ribut, saya sudah sampaikan sama teman-teman media, juga di
Ya saya bilang kalau memang ada korban, ada buktinya, silahkan datang ke saya. Iya Saya kan? pasti akan bantu, saya Indonesia gratis. Itu. Padahal udah tapi tetap takut ya. Sepertinya kayak momok mereka tuh ngelihat mereka pengusaha-pengusaha skincare ini tuh terlalu flexing kan Mas. Jadi udah dari berapa tahun di live itu kelihatan kayak punya uang banget gitu loh. Jadi mungkin di bawah alam sadarnya kayak ketakutan, ah ini kan punya duit banyak kayak gitu. Dan memang ya terbukti juga sekarang kasusnya nggak jalan Mas. Ya, jadi memang saya sangat menyayangkan ya. Artinya kasus-kasus yang terjadi sekarang ini kan semua memang disebabkan faktanya memang ada korban, tapi korban-korbannya kan nggak bisa lapor. Nah itu kalau dibantu lapor gitu bisa nggak sih Mas tuh kumpulin 3 orang aja deh. Tapi dilindungi konsumen. Itu yang dari DPR Komisi 6 kan bilang Iya, lindungi kan Mas. betul. Bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi. Iya. Masih bisa ada harapan nggak maksudnya ke arah sana gitu loh. Buat laporan, melindungi saksinya. Ya sebenarnya kalau kalau ada yang berani ngelapor datang sama kita aja beres itu. Iya ya. Sikat bener, Pak. Iya. Kalau ada korban dan barang bukti, oh berarti masalahnya juga di situ ya. Paling yang Jadi bukti Mhm. bukti dia beli misalnya di Shopee, terus dia pakai, terus gara-gara pakai produk itu dia dia mengalami gangguan kesehatan. Gitu loh. Iya iya iya. Itu khusus untuk kita bisa ini ya tindak lanjuti dari skincare abal-abal. Nah yang persekusinya si Doktif juga kan lama juga itu, nggak jalan-jalan juga. Doktif lagi mau ke Mabes. Nah, jadi kemarin saya sudah komunikasi juga. Saya tanya sama pihak Polda, Iya. ini kenapa kok terkesannya lama? Ya mereka bilang, ya kita kan panggil saksi, saksinya yang ngulur belum datang. Gitu. Oke. Sekarang kayak gini aja Mbak Emma, kemarin jelas-jelas di DPR itu mengundang para pengusaha skincare, para pemilik produk terkenal, tapi nggak datang mereka semua. Ada apa? Iya itu juga aku bingung. Pengen banget ngelihat. Iya, kalau mereka itu tidak bermasalah, kalau mereka tidak ada yang diumpet-umpetin, ngapain nggak datang? Kalau saya jadi pengusaha skincare, saya bener, saya nggak ada yang aneh-aneh, saya datang, saya klarifikasi di situ. Itu Betul. momentum. Justru Iya kan? bagus ya Mas kalau memang benar barangnya. Selesai udah ya. Jangan nuduh-nuduh gue lagi produk gue overclaim atau nggak bener ya. Gue berani nih datang ke DPR, gue buktiin nih barang-barang gue, kan begitu harusnya. Aduh, bener sih Mas. Iya itulah Mas makanya nggak datang tapi laporannya jalan terus kayaknya. Jadi kalau saya lihat trennya ini sekarang mereka itu lagi bersatu untuk melawan orang-orang yang mereview. Kalau saya lihat begitu tren. Oh gitu. Ya udah gini aja nggak apa-apa kalau kecil nggak apa-apa. Iya, padahal saya juga nggak nyetir. Iya karena lagi ada di kendaraan katanya gitu. Oke. Jadi karena kosmetiknya itu berbahan yang berbahaya jadi bisa merusak janin juga ya Mas. Mengganggu kesehatan. Mm-mm. Kemarin saya nyata ketemu sama korban-korbannya itu saya nyata. Kalau selama ini kan saya belum pernah ketemu muka ya, tapi kemarin di DPR itu ada sekitar 15 orang saya ketemu dan saya udah punya nomor kontaknya semua gitu. Iya. Tuh kan. Ya, Kalau saya boleh menghimbau nih pasti ada pengusaha skincare di sini ada nih, saya yakin yang lagi lihat live ini. Kalau emang kalian punya itikat baik untuk masyarakat, tidak hanya memikirkan keuntungan yang banyak untuk diri kalian, ya. Saya tahu kok SOP-nya.
Kok metong? Lah, mana Mas Sunan? Cukup. Udah maghrib. Kok Mas Sunan hilang? Bukit. Duh, si Mas Sunannya malah hilang. Anak-anak di bawah kali. Biarin aja dulu ya. Lagi angkat telepon kayaknya. Biarin dulu. Nah, Mas Sunan gimana? Iya, kalau para pengusaha skincare itu punya etikat baik kepada masyarakat, ya, tidak hanya memikirkan kepentingan keuntungan, mereka tuh gitu ya sama pabrik. Pabrik, saya mau dong produk untuk obat, misalnya jerawat gitu kan, untuk misalnya obat pencerah, sunscreen apa gitu. Iya. Nah itu kan mereka itu komposisi bahan-bahan bakunya itu mereka sepakati bersama loh. Gila ya. Mereka sepakati bersama. Nah, oke, lalu mereka bikin nih, pabrik bikin misalnya 1.000 piece atau 5.000 piece. Aduh, Nah, seharusnya para pengusaha skincare itu kalau mereka beretikat baik, ya kan? Kalau mereka beretikat baik, begitu produk yang mereka pesan 1.000 piece atau 5.000 piece itu datang ke rumah mereka, ke kantor mereka cek lab lagi. Mereka cek dan periksa di lab lagi. Benar. Jangan sampai ada bahan-bahan berbahaya ya yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan gitu loh. Betul Mas, setuju banget ya Allah. Jangan langsung begitu terima produk langsung disebar ke reseller atau dijualan melalui macam-macam medianya gitu loh. Jadi harusnya dicek lagi gitu. Kayaknya udah tahu tapi mungkin pura-pura bego kali Mas. Namanya untung besar ya kan? Ya itulah, jangan lupa lah. Semua kan ada hitungannya sama Tuhan gitu loh. Iya benar sih Mas. Ya kan? By the way udah maghrib Mas, buka puasa Maghrib. dulu. Oke, saya buka puasa dulu ya. Iya Mas ya. Makasih ya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat Mas Sunan, kita ntar kontek-kontekan Mas. Oke, thank you Mbak. Thank you Mas. Berbuka semua. Yuk obat buka semuanya guys. Bye-bye. Teman-teman buka puasa dulu ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau habis juga udah repot. Airnya habis udah repot. Ya kan, air habis nanti repot dia. Si air itu dalam tangki sudah nggak bisa lagi buat kasih orang minum. Pasti ngamuk dong. Orang lagi datang haus-hausnya minta minum di tangki airnya udah habis. Gitu cuy. Gitu say. Tahu ya maksud gue? Tahu kan? Dan juga dapat pelajaran juga ya guys. Kita nggak bisa ngomong sembarangan. Ngerti nggak sih? Makanya kenapa Mamsi nggak pernah sebut nama. Oh sorry, no, gue nggak bodoh. Jangan sebut-sebut nama, sebut aja inisial atau nama-nama pelesetan.